Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Allah sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan kita dengan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini dan di pagi yang cerah ini, izinkan saya Ima Rahmania dari mahasiswa Unhul Jepara, tepatnya di Prodi Perbankan Syariah, untuk memaparkan materi terkait sumber hukum Islam yaitu As-Sunnah. Nah, sebelum kita bahas terlebih lanjut terkait sumber hukum As-Sunnah, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih As-Sunnah itu. Untuk tahu lebih lanjut, silahkan tonton video ini sampai akhir. Langsung saja kita masuk ke materinya terkait apa itu As-Sunnah dan apa definisi dari As-Sunnah sendiri itu. As-Sunnah sendiri itu memiliki beberapa definisi. Ada definisi secara bahasa dan juga ada definisi secara istilah. Nah, As-Sunnah sendiri secara bahasa berarti asiroh watoriko al-muqtada, yang artinya suatu cara hidup atau cara berperilaku seseorang yang menjadi kebiasaan. Sedangkan secara istilah yang biasa digunakan oleh ahli hukum Islam ya tentunya, As-Sunnah sendiri itu memiliki arti kullu ma sodaro au qaulina au faslin au takririn. Artinya, sunnah adalah segala sesuatu yang muncul dari Nabiullah Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Dari definisi yang telah saya sampaikan di awal, kita bisa membagi as-sunnah sendiri itu menjadi 3 macam. Sunnah qauliyah adalah sunnah yang berasal dari ucapan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Misal adalah kata-kata dari Nabi Muhammad SAW, yaitu laulah an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwakin ma'akuli wudu'in, yang artinya seandainya saya tidak merasa khawatir akan memberatkan kepada umatku, niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang disaksikan oleh para sahabat. Contohnya, suatu ketika ada seorang tabi'in bernama Humron. Ia dipanggil oleh sahabat Utsman bin Affan untuk mengambilkan air. Lalu Utsman bin Affan melakukan wudhu yang dimulai dari berkumur, membasuh wajah, hingga diakhiri dengan membasuh kaki. Nah, di akhir wudhunya itu, sahabat Utsman bin Affan berkata kepada tabi'in Humron tadi, dia berkata, seperti inilah saya melihat Nabi Muhammad SAW melakukan wudhunya. Nah, apa yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan tersebut merupakan salah satu contoh sunnah fi'liyah atau sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad. Yang terakhir adalah sunnah takririyah atau sunnah yang berasal dari ketetapan atau kesepakatan Nabi. Contohnya, suatu ketika Nabi Muhammad itu pergi bersama Sayyidina Ali ke suatu daerah yang dimana daerah tersebut itu orang-orangnya, masyarakatnya terbiasa memakan hewan seperti kadal, atau kalau di sana itu dinamakan hewan dob, yaitu hewan seperti kadal yang hidup di padang pasir. Lalu Nabi Muhammad itu melihat Sayyidina Ali memakan daging tersebut, dan Nabi Muhammad tidak melarang sama sekali perbuatan Sayyidina Ali. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya peristiwa tersebut merupakan contoh dari sunnah takririyah, yaitu sunnah yang berasal dari ketetapan atau persetujuan Nabi. Jadi semua perbuatan yang dilihat oleh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak melarang perbuatan tersebut, itu bisa dinamakan sebagai sunnah takririyah. Nah, dikaitkan dari hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran, bagaimana posisi As-Sunnah sendiri. Ulama telah menjelaskan tentang fungsi dan posisi As-Sunnah di hadapan Al-Quran, yaitu
fungsi sebagai pengukuh atau disebut sebagai as-sunnah al-mu'akkidah. Artinya, as-sunnah yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi ini menegaskan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kedua yaitu sunnah mubayyinah yang menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran yang disampaikan secara umum atau belum terperinci. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kalam-kalam Allah atau perintah-perintah Allah itu yang belum terperinci. Seperti ketika Allah itu menyuruh kita untuk melaksanakan sholat, tapi di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan bagaimana cara kita melakukan sholat tersebut. Nah, untuk melengkapi hukum tersebut, kita ambil dari as-sunnah yang bertujuan untuk merinci hukum-hukum yang ada di Al-Quran itu yang tidak ada. Semuanya itu dirinci melalui as-sunnah. Yang ketiga, sunnah nasihah, yaitu sunnah yang berfungsi untuk menghapus aturan yang sudah ada dalam Al-Quran. Misalnya, di dalam Al-Quran itu dikatakan perintah untuk memberi wasiat kepada sanak keluarga. Tapi dalam hadis, tidak ada wasiat untuk memberikan harta dan seterusnya bagi ahli waris. Menurut para ahli hukum, ketentuan ini yang ada di hadis menghapus kandungan hukum yang ada di Al-Quran tadi. Yang terakhir itu sunnah bi hukum jadid, yaitu sunnah yang membuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya, sunnah yang diwajibkan zakat fitrah, yang dimana zakat fitrah itu tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran. Tapi dalam suatu riwayat yang sahih Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Rasulullah memfardukan zakat fitrah 1 sok dari tamar atau kurma kering. Nah, saya kira itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan teman-teman terkait sumber hukum Islam. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.